Salam dan semangat yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mary Kristina Simorangkir, guru SMA Negeri 1 Bungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video kegiatan praktek pembelajaran yang berjudul meningkatkan kemampuan menggambar model pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bungo melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya dapat lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan semangat. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ke pembelajaran, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, ada baiknya kita mulai hari ini dengan berdoa. Ya, silakan pimpin Yusuf, silakan. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik anak-anak, sebelum kita absen, coba dilihat sekitar kita apakah sudah bersih ruangan kita? Sudah. Baju sudah rapi? Sudah. Baik. Ketua kelas, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siap, tidak ada, Bu. Oke, terima kasih. Berarti semuanya masuk ya. Oke, kita lanjut. Siap untuk menghadapi pembelajaran hari ini? Siap. Nah, sebelum itu berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking. Ya. Tepuk semangat, masih ingat ya? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Baik. Karena udah semangat semuanya, mari kita buka pembelajaran kita saat ini. Terlihat jelas gambar di depan ini, Nak? Jelas. Ya. Ini gambar siapa sih? Siapa Siren Sungkar itu? Dari mana? Indonesia. Oh iya, oke, bagus. Berarti tahu ya. Lalu ini Ibu ada pertanyaan lagi nih, ya. Apa yang kalian ingat tentang materi, teknik, dan prosedur menggambar model? Siapa yang bisa jawab dari sini? Oke, silakan Rehana. Yang saya ingat tentang materi teknik itu ada teknik pointillis, ada teknik busel, ada teknik plakat, sama ada teknik arsip. Dan prosedurnya bisa dengan mempersiapkan model atau mengamati model. Lalu ada membuat sketsa kasar. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, adakah yang bisa menambahkan tanggapan dari Rehana? Oke, silakan Rangga. Ya. Langkah-langkah gambar model tuh bisa mempersiapkan dan mengamati objek, membuat sketsa kasar, mengarsir sketsa, membuat detail, dan merapikan detail gambar. Oke, beri tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Di sini ada pertanyaan ketiga dan keempat. Ya, perhatikan. Berdasarkan pengamatan kalian, teknik apa yang digunakan untuk membuat karya di atas? Dan adakah yang bisa menjelaskan prosedurnya? Siapa yang bisa? Silakan Sapa. Jadi gambar di atas digunakan dengan teknik pointillis. Teknik pointillis itu adalah teknik yang menggambarkan suatu objek dengan titik-titik yang banyak dan menggunakan kesan gelap dan terang. Prosedurnya juga berupa menyiapkan bahan-bahan seperti pensil, krayon, terus cat, dan juga menggunakan kertas. Nah, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Siapa yang bersedia membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran? Silakan Fitri. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah melakukan diskusi kelompok
kelompok peserta didik dapat menentukan objek gambar model dengan baik. Setelah mengamati objek dan melihat video tutorial pembuatan gambar model, peserta... Terima kasih untuk Fitri sudah membaca ya tujuan pembelajaran kita. Lalu berikutnya perhatikan di depan ada pertanyaan pemantik nih. Mengapa perlu kita pelajari gambar model ini? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Pipi. Baik, di sini saya akan menjawab mengapa kita perlu mempelajari gambar model. Seperti yang kita lihat di sekitar kita banyak benda-benda yang perlu kita kenalin sketsanya, seperti jendela ataupun piala. Maka dari itu, kita dapat meningkatkan kreativitas kita. Dan betapa pentingnya mempelajari gambar model. Baik, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, tambahan dari Ibu nak. Perhatikan, tambahan dari Ibu. Coba lihat di sekitar kita. Ini semuanya seni rupa tidak? Ya, karena dia visual dapat dilihat, dapat diraba itu 3 dimensi. Kalau dia hanya dilihat saja itu 2 dimensi. Bagus. Nah, kemudian mengapa sih? Apa sih pentingnya gambar model ini? Kenapa kita harus mempelajari? Tadi sudah disampaikan oleh Vivi. Namun Ibu berikan penguatan sedikit. Ya, dalam mempelajari seni rupa, kita bisa menciptakan patung, kita bisa membuat kriya dan lain-lain. Itu didasari dengan kemampuan dasar menggambar kita, anak-anak. Kemampuan dasar menggambar kita. Nah, kemampuan dasar itu dimulai dari yang paling utama, yaitu menggambar apa yang nyata, yang kita lihat. Jadi gambar model, namanya gambar model. Ada model, kita gambar. Di situ kita mempelajari proporsi, ya enggak? Ada prinsip-prinsip rupa kan? Apa saja prinsip-prinsip rupa? Proporsi, kesatuan, keseimbangan, fokus, irama. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Nah, hal itu kita terapkan dalam gambar model. Selain itu kita pelajari juga unsur-unsur seni rupa tidak? Itu banyak di gambar model. Ya kan, di gambar model juga ada kita belajar gradasi. Ya kan, ketika kamu menggambar wajah, ya kan itu misalkan Ferry ya berdiri sini menjadi model. Lalu kita gambar. Ya kan, kalau kita gambar Ferry berarti kan pastinya ada gelap terangnya tidak? Adalah karena kan cahaya gitu ya. Wajahnya, proporsi matanya mungkin nggak seimbang kita buat. Nah, untuk mempelajari itu semua, untuk membuat itu menjadi lebih baik, maka kita perlu mempelajari apa? Gambar model. Baik, bisa dipahami semua ya? Baik, di sini di depan ini ada kesepakatan kelas seperti biasa. Kita selalu membuat kesepakatan kelas agar seluruhnya bisa komitmen dalam pembelajaran ini. Coba bacakan. Yuk, 1, 2, 3. Seluruh peserta memperhatikan penguatan materi dan arahan dari guru. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling memandang gembira. Sepakat tidak? Baik, siap. Kita lanjut kalau sepakat. Yuk. Oke, berikut adalah acuan pembelajaran. Ya, apa-apa aja yang perlu kita pelajari. Yang pertama materinya kita pelajari adalah alat dan bahan menggambar model, lalu objek menggambar modelnya apa saja, lalu teknik menggambar model dan jadi kemarin kita bagi berdasarkan kelompoknya berdasarkan apa? Dibagi. Kemampuan menggambar modelnya. Jadi ada yang apa? Kelompok apa? Belum, kelompok belum yang benar-benar masih kesulitan ya. Kelompok yang mulai, lalu sudah di tengah kita buat supaya bisa berkolaborasi, bisa bertanya. Ini kita menentukan jarak, proporsi, dan angle atau posisi suatu objek dengan cara mengukur dan membandingkan. Pokoknya gitulah. Kita mulai dengan referensi pertama Mbak Sarah Fajira. Sebelum mulai, foto referensinya kamu taruh di dekat kamu gambar. Bisa di print, ditampilin di tab atau di laptop, tapi sebaiknya jangan di HP karena terlalu kecil. Atau bisa dengan orangnya langsung duduk di depanmu. Di garis lebar wajahnya, taruh aja kira-kira di tengah pas. Terus kita
kita bisa pakai lebar wajah ini untuk mencari posisi horizontal dari bagian wajah yang lain. Contohnya kalau dibagi jadi 3 bagian, ternyata pas dengan kedua matanya. Kita bisa pakai cara lain untuk membandingkan. Misalnya pakai garis lurus vertikal, pakai pensil kita untuk mencari bagian mana yang segaris. Misal di sini bagian sisi luar iris mata kiri segaris dengan sisi kiri mulut, juga pojok. Usahakan kita menggambar bentuk kasarnya dulu, baru setelah itu perlahan kita perbaiki jadi bentuk sempurna. Dan hasil akhirnya dari kepala ambil, coba. Ini kalau semakin dekat semakin kecil. Semakin ini semakin besar ya. Oke, gini. Segini ya. Ibu dapatnya segini nih. Kalau kalian pasti beda nih. Ya kan? Nah, kalau udah dapat, langsung pindahin ke kertasnya. Nih, ya kan? Ya udah. Nih. Udah kalian pindahin, kasih garis di sini. Sep, sep. Dah. Nah, kalian kan tetap di posisi tadi ya. Tapi ingat tangan kalian kayak mana jaraknya. Kalian misalkan saya Bu sampai habis tangan saya kayak gini Bu. Jadi nanti pas narik yang lain itu kayak gitu juga. Ukurannya ya gini. Ambil. Dah. Dapat. Nanti kita ambil lagi. Mau mengambil antara jarak rambutnya dengan kepalanya. Segini nih. Pindahin lagi. Pindahin lagi. Bisa dipahami kan? Maksudnya perhatikan karena ini paling. Yang pertama apa bedanya nak? Yang pertama apa? Yang pertama di penekanan. Yang kedua diulang-ulang. Artinya kalau dia makin gelap, makin sering diulang. Yang makin terang berarti arsirannya hanya sekali. Oke. Berikutnya. Atau cara ketiga juga bisa kayak gini misalnya. Atau mau pakai cara lain terserah. Yang penting selalu mulai dari bagian gelap terus ke bagian terang. Nah, perlu diingat juga, semua bagian wajah nggak ada sudut tajam. Semua ada lengkungannya, semua ada gradasinya. Contoh di bagian lipatan kelopak mata ini, kelihatannya kayak garis melengkung aja, tapi ini ada gradasinya sedikit. Jadi kalau menggambar lipatan kelopak mata, harus dikasih sedikit gradasi biar kelihatan natural. Paham? Ya, jadi bagian ini maksudnya ya. Kan kelihatan seperti garis kan ya Marcel ya? Kelihatan kan seperti garis. Nih, seperti garis begini kan. Padahal sebenarnya ini kita kasih gradasi dikit gitu. Ada di sini sedikit. Walaupun tidak jelas dia. Ya, jadi kalau nanti mau menggambarnya, itu mungkin kalian akan kasih garis, tapi jangan hanya garis. Kalau garis aja kaku kelihatannya. Maka ini perlu kita kasih sedikit arsiran. Itu maksudnya ya, Nak ya. Gradasi itu terjadi karena ada apa tadi? Lengkungan, ya, lengkungan. Artinya ya pastilah nak, ya. Atau gini lah, nggak usah jauh-jauh, lihat baju kita. Baju kita ada lipatan, itu kan ada lengkungan. Yang ada terlipat, yang di dalamnya itu gelap atau terang? Gelap, ya. Gelap ya Anggun ya. Oke. Nah, kalau yang jauhnya Anggun, kalau yang di atasnya, yang di luar, bagian luar itu terang atau gelap? Terang, benar. Ya nak ya. Jadi mudah saja ya, kalau memahaminya bisa dipahami ya. Nanti gini, ibu tidak meminta, perhatikan, gali, perhatikan. Ya. Di sini kita belajar menggambar model. Kata kuncinya apa? Belajar. Ya, dan menggambar model. Artinya, perhatikan, walaupun mungkin target kita kalau dapat kita seperti ini, harapan kita semuanya bisa seperti ini, ya amin, ya bersyukur. Namun untuk mendapatkan atau meraih bentuk seperti ini kan butuh apa? Usaha, latihan, waktu, ya kan, latihan kata kuncinya, latihan. Nah, jika kita latihannya cuma sekali, berarti pastinya masih jauh jalan kita. Namun itu masih tetap ada gunanya, kan belajar namanya. Yaudah, daripada tidak sama sekali. Ya nak ya, setidaknya dasarnya ada. Nanti lama-kelamaan bisa berlatih lagi untuk meningkatkan kemampuannya. Oke, next kita lanjutkan. Semua gini itu aja. Tapi pas kita lihat kira-kira ini bisa dibayangkan ya? Sudah dapat ya? Sudah dipahami ya? Biar kita lanjutkan nih.
Oke, siap. Nah, ini ada alat dan bahan gambar model. Ini apa? Pensil. Pensil banyak ukurannya, Nak ya? Oke, seperti yang kita sampaikan tadi. Lalu ini? Kira-kira apa lagi sebelum Ibu next? Tisu. Lalu apa? Tempatnya? Tempat gambarnya apa namanya? Kertas ya. Selain yang tadi kan kita lihat tutorialnya apa itu? Teknik mewarnai gelap terangnya menggunakan berapa warna? 1, 2 warna hitam, putih. Jadi kalau gambar model itu boleh nggak berwarna? Boleh lah. Berarti ini bisa digunakan. Ini apa? Pensil warna ini. Ini cat air juga bisa ya. Oke, baik. Ya, oke, kita lanjut nih ya. Objek gambar model, kita harus memahami objek gambar model. Oke. Nah, amati gambar berikut. Apa sih perbedaan 4 gambar ini, anak-anak? Apa? Angkat tangan. Ayo, siapa? Ayo, silakan Pipi. Ayo. Berbeda jenis dari mana? Segi apa? Jenis yang dimaksud apa? Yang satu itu jenis bunga. Jenis bunga. Yang kedua hewan. Hewan. Yang ketiga manusia. Manusia. Yang keempat benda. Benda. Kalau bunga itu jenis apa? Kalau yang ini kan hewan. Bunga apa? Oke, tumbuhan. Berarti tumbuhan, hewan, benda. Oke, benar teman-teman? Benar. Lalu kalau kita spesifikkan lagi, kita perkecil, yang manusia, hewan, tumbuhan itu termasuk apa? Makhluk hidup. Kalau benda, apakah nomor 4 ini apa sih? Iya, maksud Ibu gambarnya apa? Apakah benda mati hanya gelas saja? Tidak. Berarti kalau batu itu benda mati tidak? Ya, gunung, pantai itu apa? Benda mati. Berarti termasuk ya, walaupun tidak ada gambar-gambar di sini. Jadi untuk teknik, perhatikan. Nih, ini teknik apa, Nak? Ya, oke. Nah, kenapa sih tadi kalian bilang bisa kalian sebutkan yang tutorial tadi kita sebut dusel? Kenapa? Silakan. Karena di akhir menggunakan tisu untuk memperhalus. Sebenarnya yang digunakan adalah dusel itu sendiri ya. Namun kalau tidak ada dusel boleh tisu yang digosok ya sebenarnya ya, diperhalus. Oke, next, langkah-langkah gambar model. Yang pertama, mempersiapkan dan mengamati objek. Sudah dipersiapkan? Sudah? Sudah ada buku gambarnya, Ibu lihat dulu. Buku gambar sudah ada, pensil dan lain-lain sudah ya. Lalu membuat sketsa kasar, seperti tadi tutorial kita. Lalu mengarsir sketsanya, lalu membuat detail dan mewarnai gambar, lalu merapikan detail gambar. Baik, bisa dipahami ya, ini langkah-langkahnya. Next. Nah, LKPD-nya, perhatikan. Ini Ibu bagi. Ya, setiap perwakilan kelompok silakan ke depan. Perhatikan, yang pertama perintah di sini apa? Mengamati objek yang digambar menjadi gambar model. Di awal kita mengamati objek, ya kan? Sudah dilakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah itu perencanaan produk. Apa sih yang harus kalian persiapkan ketika kalian mau menggambar model? Oke, misalkan alatnya apa, bahannya apa, bahan kertas pastinya, alatnya apa, pensilnya pensil apa saja yang ada gitu loh. Lalu objeknya, lalu kira-kira kalian mau pakai teknik apa? Boleh silakan dijelaskan aturannya seperti apa, duselnya apa, iya dan menggunakan apa, boleh dibuat, menggunakan ada pensilnya apa aja, jadwal kegiatan, perhatikan, jadwal kegiatannya, ya lihat, menyusun jadwal, ya proyeknya, penyediaan alat dan bahan kalian berapa menit nih, harinya kapan, akan mulai membuat sketsa. Sembari membuat sketsa, Ibu putar musik.
Alis, lihat Alis. Kan pasti bagian atas ini ya. Bro, dua, tiga. Nanti kita baru detailnya kita kasih. Cara membuat mata. Begini, lihat nak. Kelihatan kan tangan ibu? Karena kan lebih tinggi nih. Coba, ini lihat ibu, diagonal, luruskan. Dah, masuk. Ini agak masuk nak sudut. Oke, tarik. Oke, ini terlalu tinggi ya. Ini bukan kartun. Biasanya turun. Tergantung ya, ada mata orang yang tajam, ada yang agak ke bawah. Ya. Oke, kita ambil agak ke bawah. Kayak kita menggambar daun, anak-anak. Lihat, kalau kalian gambar daun kan gini ya. Ya kan? Nah, ini tinggal gini kan aja lagi. Ini diambil kayak gini, lurus dikit ya. Top. Nah, ini ke bawah. Ini. Nah, sudah. Sudah. Lalu matanya jangan kebesaan kayak gini. Ya, ini bukan Byakugan atau apa. Ya. Oke, bukan. Ya, ini kecil gini. Nah, agak naik, tidak tersentuh yang di bawahnya. Oke, nih. Lihat. Nah. Oke, lalu yang atasnya ini dikasih sedikit gini. Nah. Oke. Lalu apa Bu lagi? Ini bulu mata. Lihat nak bulu mata. Gini. Nah. Oke, nah. Itu ditaruh di sini. Oke, kita lihat. Yuk, kita taruh. Nah, kita taruh di sini. Nah. Kita taruh. Nah, nih. Nih, alis. Bukan alis, lipatan mata ya. Lalu ini karena spidol jadi kurang jelas ya nak ya. Oke, anggap seperti ini. Perhatikan, ini mata. Mau buat alis, perhatikan cara mudahnya. Lihat. Tep. Selesai. Udah? Bulatkan ini. Sudah? Bulatkan ini. Sudah kalian bulatkan, baru tarik gini. Ini agak lurus lah karena mancung. Ya. Nih. Nah, ini gini. Gini, baru ini tap. Nah, ini kan hidung. Nanti karena hidung ini pakai gelap terang, nak, nggak bisa ibu gambarkan dan garis. Yaudah. Nanti kenapa bu pakai bulatan? Karena ini nanti gelap terangnya. Di sini kita kasih arsirannya, baru kita dusel. Nah, nanti kan di dusel. Lihat coba kayak gambarnya. Coba Rangga sini. Nah, coba kasih. Nah, ini, ya kan? Hidungnya. Jadi ada bagian gelap terangnya di sini. Nih, coba lihat, ya kan? Nampak. Jadi hidung ini nggak bisa kalian gambar. Tadi kan Diki gambar sampai ujung sini. Nggak bisa, itu jadi kartun. Jadi dia itu kenapa bu? Kok hidung kita ada garis ya bu ya? Ini kan bukan anime ya, bukan anim. Ini realis. Kita gambar-gambar model. Nah, garis kita ini itu nampak dari gelap terang anak-anak. Jadi apa gimana caranya bu? Dikasih arsiran dulu, baru kita haluskan pakai tisu. Jadi garisnya itu muncul karena ada bayangan, bukan digambarkan dari ujung sini ke atas ya. Oke, bisa dipahami ya? Untuk ke langkah menguji hasil produk. Ya, tadi kita sudah berkarya ya. Kemudian ibu minta saat ini dari hasil produk yang sudah kalian lakukan, sudah kalian kerjakan, ibu minta satu perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi hasil ini sebenarnya nanti kalian akan share juga ke Instagram kalian ya. Namun untuk saat ini silakan ditampilkan saja secara manual karya yang sudah selesai. Yuk, siapa yang mau menampilkan karyanya? Silakan Rangga. Oke. Yang lain perhatikan nanti diberikan umpan balik dari teman-temannya dahulu ya, baru dari Ibu Mary. Ya, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil karya gambar model. Yang pertama judul karya saya ini yaitu gambar model.
Yang kedua, deskripsi karya. Ini merupakan gambar model perempuan yang bernama Sarifah Fajri. Yang ketiga, teknik gambar model ini menggunakan teknik Dussel. Yang keempat, objek. Objek ini merupakan makhluk hidup, yaitu manusia, yaitu seorang perempuan. Alat yang digunakan dalam menggambar model ini adalah pensil, penghapus, dan tisu. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kertas gambar. Langkah-langkah pertama, kita mengamati objek. Kedua, menonton video yang telah diberikan. Tiga, membuat sketsa kasar. Lalu membuat Gelap terang. terangnya. Lalu merapikannya. Teknik finishing, yaitu kita membuat gelap terang di sini, di bagian yang melengkung. Siapa yang mau memberikan tanggapan dari karyanya Rangga? Oke, silakan Repa. Saya ingin bertanya dari gambar Rangga tersebut, bagaimana cara membuat gelap terang di gambar tersebut? Oke, terima kasih Repa. Itu saja Repa. Oke, silakan Rangga dijawab. Tadi dalam membuat gelap terang, saya sempat dibantu oleh Ibu Mary. Oke. Ya. Pertama, Ibu Mary membuat apa itu? Membantu ya. Membantu bagian lengkungan. Membantu bagian lengkungan dengan mengarsir dulu. Mengarsir dulu lengkungan-lengkungan seperti lengkungan hidung, lengkungan wajah, lengkungan bibir. Lalu baru kita haluskan menggunakan tisu. Iya, menggunakan tisu. Oke. Jadi bagian gelapnya mana saja, Ga? Di sini Bu, di pinggir-pinggir wajah, di lengkungan-lengkungan wajah, di bibir, bawah bibir, terus di samping-samping lengkungan hidung, dan di bawah kelopak mata. Baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya, sedikit umpan balik dari Ibu. Ini bukan hanya untuk Rangga ya, tetapi untuk anak-anak sekalian. Perhatikan, ada beberapa bagian ini sudah baik tidak gambarnya Rangga? Sudah. Namun ada beberapa yang perlu didetailkan lagi dan dihaluskan lagi. Perhatikan, karena di bagian ini masih menumpuk di bagian hidung, lihat. Ya kan? Lalu di bagian ini hanya di bagian ini terlalu kosong, putih. Jadi sebenarnya kita bisa kasih dusel dikit, kita dusel aja semuanya, lalu nanti tebelin. Tadi kan ada teknik menebalkan berulang-ulang. Ya kan? Karena mungkin ya Ga, ini waktu terbatas ya Nak ya. Jadi kita mungkin Rangga tidak sempat selesai sampai 100%. Ini masih berapa persen nih Ga? 70 berarti. 70%. Jadi bagian ini mungkin Ga, lihat bagian ini ya, di ini yang ini kayaknya kita harus halusin aja semua. Nanti baru tebalin lagi bagian ini. Nah, ini juga harus digarisi lagi. Tambah lagi Nak ya. Sesuai datang terangnya lah. Berarti kalau di sini, kalau dari gambarnya Rangga, terangnya datang dari mana? Depan, bener, depan. Jadi cahayanya ya pasti banyak di depan. Dan bagian rambut pun di sini agak terang ya, di gini dan di sini. Oke, bisa didengar semuanya? Bisa. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih Rangga. Silahkan duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Bagaimana perasaannya anak-anak? Oke, baik. Senang, ini bagus sekali. Sesuai kesepakatan kita selalu bahagia ya dalam pembelajaran ini. Lalu, apa hal yang menarik? Ibu mau bertanya dulu. Ya, satu orang mungkin perwakilan. Apa hal yang menarik? Ya, apa harapan kita ke depannya? Mungkin bisa dijelaskan tantangannya apa? Lalu solusinya kira-kiranya apa? Kira-kira solusinya. Misalkan kesulitan ini, apa sih solusinya? Oke, silakan siapa? Silakan siapa? Baiklah, dari pembelajaran hari ini, di sini kita membuat hari itu adalah kita tahu bagaimana cara menggambar model, kita tahu bagaimana cara membuat dan langkah-langkahnya serta bahan yang kita butuhkan dan media apa yang kita gunakan, dan juga kita dapat mengetahui teknik apa sih yang kita butuhkan dalam menggambar model ini. Dan juga tantangannya itu menurut saya karena kita ini baru pertama kali ya Bu, karena mungkin masih sedikit kaku, jadi perlu banyak latihan lagi. Dan juga itu tidak mungkin instan mendapatkan itu, jadi perlu banyak berlatih lagi. Dan yang terakhir itu harapan ke depannya. Jadi harapan saya ke depannya adalah kita tuh dapat menuangkan kreativitas kita ke dalam gambar model tersebut dalam sebuah bentuk produk, dan
mengasah semua kreativitas kita dalam gambar model tersebut. Baik, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Baik, tibalah kita di akhir pembelajaran. Ya, tibalah di akhir pembelajaran. Terima kasih atas kerja kerasnya hari ini, ya, dan semangatnya hari ini luar biasa, ya. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita minggu depan. Ya, sekian dari Ibu. Sebelum itu kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat siang.